Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang Urochordata. Kelompok ini beranggotakan 5 orang dengan Devina Hurnisa, Duratun Nalifa, Ahmad Kinta Ramadan, Ibratul Nur Amalia, dan Ismiftahun Nafis. Yuk simak video kami. Pengertian, Urochordata adalah hewan invertebrata laut, anggota subfilum Tunicata. Ini adalah bagian dari chordata. Semua film yang mencakup semua hewan dengan tali saraf punggung dan notochorda, termasuk vertebrata. Mereka adalah satu-satunya chordata yang kehilangan segmentasi miomernya dengan kemungkinan pengecualian pada rangkaian celah insang. Namun, Doliolith masih menampilkan segmentasi pita otot. Urochordata atau Tunicata bereproduksi secara seks menyatu. Artinya, ovarium dan testis masih sama-sama terletak pada sebelah kanan kiri dalam tubuh. Kebanyakan hewan dari subfilum ini adalah hermafrodit, yaitu memiliki 2 alat kelamin. Ciri umum Urochordata yang pertama, tubuh dilapisi oleh tunik, yaitu satu lapisan luar yang kaku dan mengandung selulosa. Yang kedua, mengalami metamorfosis drastis dari fase larva ke fase dewasa. Yang ketiga, mayoritas Urochordata adalah filter feeder, mereka menyaring partikel makanan dari laut. Yang keempat, hidup di lingkungan laut, baik soliter maupun kolonial. Yang kelima, sistem saraf relatif sederhana, terutama pada fase dewasa. Yang keenam, memiliki faring yang berkembang baik dan berukuran besar, berfungsi untuk menyaring makanan. Contoh hewan dari Urochordata pertama adalah Salpa maxima, termasuk dalam kelompok Tunicata dengan tubuh transparan berbentuk silinder atau pita yang dapat mencapai panjang hingga 10 cm. Hewan ini memiliki 2 saluran tubuh yang berfungsi untuk pernafasan dan pengaliran udara. Klasifikasi Salpa maxima, dia berada pada Animalia, filum Chordata, kelas Urochordata, ordo Thalicea, famili Salpidae, genus Salpa, spesies Salpa maxima. Ciri unik dari Salpa maxima ini memiliki tubuh transparan berbentuk silindris dan bergerak dengan cara memompa air melalui tubuhnya. Dikenal dengan siklus hidup yang unik dengan fase kolonial dan soliter. Salpa maxima berfungsi sebagai filter feeder, menyaring fitoplankton dan detritus dari air. Manfaat dari Salpa maxima ini yang pertama adalah pengatur plankton, yaitu membantu mengontrol jumlah plankton dan fitoplankton di laut, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua yaitu sebagai sumber makanan untuk organisme lain seperti ikan dan paus. Kerugian dari Salpa maxima ini penyebaran yang cepat dan berkembang biak dengan sangat cepat dapat menyebabkan gangguan pada ekosistem laut dengan mengurangi ketersediaan plankton untuk organisme lainnya. Yang kedua, pengaruh pada industri perikanan dapat menyebabkan penurunan jumlah plankton yang penting bagi industri perikanan, terutama ikan kecil yang bergantung pada plankton sebagai sumber makanannya. Spesies yang kedua ada Ascidia mentula. Hewan ini memiliki tubuh berbentuk silinder atau lonjong yang dilapisi oleh pemancar keras berbahan tunik. Berwarna transparan atau agak keruh, mereka biasanya ditemukan menempel pada substrat keras di dasar laut seperti batu karang. Klasifikasi Ascidia mentula ini termasuk dalam Kingdom Animalia, film Chordata, kelas Urochordata, ordo Ascidiacea, famili Ascidiae, genus Ascidia, spesies Ascidia mentula. Ciri unik, tubuh berbentuk tas atau kantong yang tertutup oleh tunika, sebuah lapisan keras yang terbuat dari selulosa. Yang kedua, mempunyai 2 saluran untuk masuk air, satu untuk air masuk dan satu lagi untuk air keluar. Yang ketiga, memiliki sistem filtrasi yang efektif untuk menyaring partikel makanan dari air. Manfaat dari spesies ini yaitu pengendalian plankton, membantu mengurangi jumlah plankton yang berlebihan di perairan sehingga menjaga keseimbangan ekosistem laut. Bahan baku industri, beberapa spesies Ascidia digunakan dalam penelitian biomedis untuk mencari obat baru. Yang ketiga, penelitian biologi digunakan sebagai model organisme untuk mempelajari perkembangan dan evolusi Chordata. Kerugian dari spesies ini yaitu penyebaran yang invasif. Beberapa spesies Ascidia dapat menjadi invasif, merusak ekosistem laut dengan menyaring plankton yang penting bagi organisme lain. Yang kedua, kerusakan pada struktur buatan manusia, yaitu dapat tumbuh di kapal atau struktur bawah laut yang menyebabkan kerusakan atau penurunan efisiensi. Selanjutnya yaitu manfaat dari Urochordata. Yang pertama yaitu menyediakan petunjuk asal-usul vertebrata dari sudut pandang evolusi. Yang kedua, Tunicata mengandung bahan kimia yang unik dan beberapa dapat dimanfaatkan sebagai obat. Yang ketiga, Chordata juga dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan, misalnya daging atau telur ayam dan susu sapi. Yang keempat, sebagai bahan baku industri tekstil, misalnya pemanfaatan rambut domba untuk dijadikan sebagai wol. Dan yang terakhir yaitu sebagai objek penelitian, misalnya mamalia sebagai burung peliharaan. Tetapi terdapat juga beberapa jenis chordata yang merugikan manusia, seperti tikus yang dapat menjadi hama tanaman pada pertanian. Kemudian yang selanjutnya ada kerugian yang disebabkan oleh Urochordata. Yang pertama, Urochordata merupakan penyaring air yang efisien dan dapat mengkonsumsi plankton. Plankton merupakan sumber makanan yang penting bagi banyak spesies laut, termasuk ikan dan kerang.
Dengan meningkatnya populasi Urochordata, mereka dapat bersaing dengan spesies asli untuk mendapatkan makanan yang dapat mengurangi ketersediaan sumber daya bagi spesies lain. Penurunan jumlah plankton akibat konsumsi dari Urochordata dapat mempengaruhi seluruh rantai makanan. Misalnya, jika plankton berkurang, maka ikan yang bergantung pada plankton sebagai makanan utama juga akan terpengaruh, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi predator yang lebih tinggi dalam rantai makanan. Kemudian kerugian yang kedua, Urochordata dapat menempel pada berbagai permukaan, termasuk tanaman laut seperti eelgrass. Penempelan ini dapat menyebabkan kerusakan fisik pada vegetasi dan menghambat fotosintesis, yang penting untuk kesehatan ekosistem laut. Dalam beberapa kasus, Urochordata dapat menyebabkan kematian tunas eelgrass akibat penutupan berlebih. Yang ketiga, kehadiran Urochordata invasif dapat meningkatkan biaya operasional bagi petani kerang dan produsen makanan laut lainnya. Mereka menambah berat peralatan dan meningkatkan hambatan pada perahu, sehingga memperlambat kecepatan dan meningkatkan konsumsi bahan bakar. Selain itu, mereka juga dapat mengurangi ukuran dan kualitas spesies komersial yang dibudidayakan seperti kerang dan remis. Kerugian yang nomor 4, Urochordata yang berkoloni dalam jumlah yang besar dapat mempengaruhi kualitas air dengan mengubah kadar oksigen terlarut. Jika populasi Urochordata meningkat secara signifikan, mereka bisa mengambil lebih banyak oksigen dari air, berpotensi menyebabkan kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen di perairan sekitarnya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.